Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul barakah, syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurlah, pada hari ini kita masuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Kita ingin mengkaji kajian Ramadan di ke-14 ini. Kita mengevaluasi perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita dalam menjalankan ibadah itu harus seimbang antara ajaran dan tradisi. Memang dalam Islam ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Tapi saya akan lihat sini ada antara ajaran dan tradisi Islam. Kadang-kadang kita lebih besar tradisi kita, lebih mengutamakan tradisi kita daripada ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara Islam, tentunya bahwa pondasi Islam itu dibangun atas 5 dasar. Sebagaimana sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil haram." Ini pondasi ini adalah merupakan satu ajaran ibadah mahdhah yang semua sudah diatur oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selebihnya daripada itu adalah merupakan tradisi-tradisi keagamaan yang memang baik untuk menunjang daripada kehidupan. Karena memang sesungguhnya setiap langkah kehidupan kita itu ada ibadah, asal kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, dalam keberagaman kita ini kita lebih banyak, lebih mengutamakan tradisi daripada ajaran. Tradisi, ajaran itu sudah jelas bagaimana kita bersahadat. Sahadat ini kalimat yang begitu ajib, ya, kalimat yang begitu hebat sehingga setan tidak mau dan tidak mampu untuk membaca kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Yang kedua, wa aqimus shalah. Mendirikan sholat. Sholat ini sebagai tiang agama. Kita mendirikan sholat ini merupakan ajaran pokok di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, ya, nanti awwalu ma yuhassabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Nanti manusia akan pertama diperiksa, itu pertama sholatnya. Tapi fakta dan kenyataan yang ada, kita menganggap sholat ini sesuatu yang biasa. Kita lihat bagaimana sholat tidak seperti kita harapkan. Banyak masjid-masjid megah, ya, tapi jamaahnya kosong. 2-3 baris kita lihat di mana-mana masjid begitu besar, begitu bagus,
jamaah sedikit. Padahal umat Islam banyak. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Islam ini masih menyepelekan tentang sholat. Dan ini ada ajaran pokok. Dan kita juga masih melihat orang-orang pinter di Indonesia masih punya dalih, mempunyai alasan bagaimana ketika sedang rapat di kantor masih mengabaikan tentang sholat. Memang boleh sholat jam 1 sah, jam 2 sah, tapi kita mesti disiplin ya. Karena yang terbaik itu as-sholatu ala waqtiha, sholat pada tepat waktunya. Ya waktu itu panjang betul ya, tapi mari kita berdisiplin dalam beragama. Apa tidak bisa kita break sebentar ya, lagi sedang rapat, break waktu zuhur sebentar, kemudian kita ulangi lagi. Karena kita tahu bahwa sholat lebih penting daripada cuma sekedar rapat. Sholat itu urusan akhirat, rapat urusan dunia ya kan? Bisa kita break sebentar. Ini belum kita lakukan. Belum kita lakukan hal seperti ini. Oke, ini perbedaan pendapat di antara para ulama, para guru ya, yang membolehkan, bahkan yang mengibaratkan seperti dalam peperangan ya. Ini beda konteksnya antara kita rapat dengan perang, beda. Kita sekarang hidup dalam suasana yang damai, suasana yang merdeka, bisa kita mengatur. Memang dalam suasana perang itu kita nggak mengutamakan sholat, kita mengutamakan daripada keselamatan. Bahkan sholat dalam perang pun sudah diatur, berjamaah sudah diatur. Itulah Islam ya. Jadi kita menganggap kita dalam kondisi seperti orang sedang perang, rapat kadang-kadang jam 2 ya, baru kita mulai sholat zuhur. Bahkan kadang-kadang ya, sholat itu jamak. Kita ini sudah merdeka, sudah mengatur diri kita, sudah mengatur kita ini. Ini sekali lagi, kita lebih mengutamakan tradisi ya, tradisi keagamaan. Misal, ini yang kita lihat, maulid. Maulid itu bagus ya. Maulid itu bagus. Maulid itu ada satu tradisi keagamaan, bukan ajaran. Jadi tradisi keagamaan yang perlu kita jaga untuk menjaga silaturahmi sebagai media dakwah. Bukan satu ajaran yang memang harus kita lakukan, tidak. Tidak. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau kita ada waktu lenggang, kita punya kelebihan, nah itu kan termasuk ibadat ghairu mahdhah. Waktu ketuanya kita yang atur. Ya. Waktu dan ketuanya kita yang ngatur. Itu persoalan teknis. Kita kadang-kadang itu kita lebih-lebihkan. Wah, kalau urusan begitu kita ketat. Memang agak jarang-jarang betul ya. Kemudian apalagi kita banyaklah tradisi-tradisi ya. Misalnya contoh dalam urusan perkawinan ya, pernikahan, kita jelaskan yang mengawinkan, menikahkan itu kan bapak atau wali. Tapi kita kan seakan-akan kalau tidak ke KUA kita gimana? Anggapan kita nggak sah. Padahal yang menikahkan itu ya wali, bukan KUA. Ya. Juga misalnya pestanya, ya kan, lebih besar. Memang dianjurkan ya. Untuk pesta besar dianjurkan. Tapi sekali lagi, itu kita tradisi daripada ajarannya itu loh yang kita utamakan. Banyak contoh-contoh yang memang seringkali kita mengabaikan ya, daripada ajaran-ajaran ini. Sholat, jadi kita sholat itu harus kita lakukan ya. Kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah sholat. Cinta kita kepada Rasulullah, perbanyaklah selawat. Allah dan Rasulnya tidak bisa kita pisahkan, karena kita tahu Allah dari Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah
dari para guru-guru kita. Guru-guru kita dari gurunya kepada Rasulullah. Jadi sanad kita kepada Rasulullah itu harus nyambung. Harus nyambung. Kecintaan kita harus dalam kepada Rasulullah, karena Rasulullah yang membawa agama ini, yang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urusan salat. Apalagi ajaran. Kapan? Salat, zakat. Zakat ini bukan tradisi. Zakat ini ada aturan tersendiri, ada bab tersendiri, di mana kewajiban bagi kita. Sebetulnya wajib zakat itu bukan 3,5 liter setahun sekali. Bukan. Inilah barangkali ajaran yang terabaikan. Seandainya umat Islam ini mempunyai kesadaran yang penuh tentang bagaimana zakat. Zakat ini kan macam-macam. Ada zakat harta, ada zakat, ada infak, ada sodako, dan segala macam zakat. Intinya sodako. Tapi ada zakat yang wajib. Harta kita zakatkan, gaji kita zakatkan, bahkan diri kita pun ada zakatnya. Ya, semua kita zakatkan. Ini kaitan zakat ini adalah zakat untuk kita menggelorakan perekonomian umat. Jadi kalau seandainya umat Islam ini memperhatikan bab zakat, urusan zakat, maka tidak lagi kemiskinan di negeri ini. Di mana infak, zakat atau sedekah kita untuk mendukung daripada orang-orang yang tidak mampu, anak yatim, fakir miskin, itu yang tidak mampu kita berikan. Nah, ini bab zakat yang bab terlantar. Makanya pemerintah itu mengurus daripada zakat, infak, dan sedekah. Bab zakat, ya. Jadi bab zakat ini perlu perhatian khusus bagi kita. Ini menggelorakan perekonomian. Kemudian ajaran kita berikutnya puasa. Puasa ini untuk apa? Untuk menahan diri. Ya. Untuk menahan diri. Bahkan hampir semua umat di dunia ini Allah perintahkan untuk berpuasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas di situ ya, diperintahkan ajaran puasa itu sudah diperintahkan pada orang-orang terdahulu sebelum kita. Ya, bahkan sekarang itu sudah dibahas bagaimana pentingnya puasa dalam menjaga keseimbangan tubuh, ya, untuk kesehatan diri kita. Jadi konteks puasa itu sekarang itu sudah kuat puasa. Bahkan puasa itu bisa puasa sunnah juga. Puasa Senin Kemis 3 hari, dan itu memang menurut penelitian ilmu kesehatan adalah untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan pada kita. Nah, puasa ini ajaran, tapi di dalam puasa itu tradisi kita lebih besarkan. Misal tradisi pulang kampung. Pulang kampung itu baik nggak? Ya baik, tapi itu tradisi. Nggak harus pulang kampung, nggak harus berbarengan. Makanya dengan adanya korma ini ada hikmah yang bisa mengerem, yang bisa mengendalikan masyarakat pulang kampung itu corona ternyata. Itu kalau pulang kampung berduyun-duyun orang jutaan, bukan nggak bagus, bagus saja. Itu hanya tradisi. Gak apa-apa nggak pulang kampung, nggak pas sekarang. Ya. Misalnya pakaian baru itu tradisi saja, lebaran, bukan ajaran.
Islam. Nah, dalam bulan puasa ini mestinya kita harus lebih jeli. Bukan dunia yang kita cari, tapi bagaimana kita akhirat yang kita cari. Karena dalam bulan puasa ini Allah itu melipat gandakan setiap amal-amal kita. Bukan malah sebaliknya. Bulan puasa itu kita mencari dunia yang sebanyak-banyaknya. Cari dunia 11 bulan. Ya. 1 bulan saja kita mencari akhirat. Perbanyak baca Quran, perbanyak itikaf, perbanyak zikir. 1 bulan ini kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tradisi mengejar tradisi, bagaimana lebaran bikin baju baru, bagaimana bisa bikin kue, bagaimana bisa silaturahmi. Akhirnya apa? Begitu bulan puasa datang kita pikirkan usaha apa kita. Ini satu keliruan besar. Kenapa? Kita lebih mengutamakan tradisi, bukan ajaran. Ajar kita berpuasa untuk menahan diri, tapi kita melampiaskan hawa nafsu kita di bulan puasa itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita memang harus mengkaji kembali, mengoreksi kembali tentang keberagaman kita yang kadang-kadang terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kita melihat, kalau yang sudah biasa dagang, monggo. Ataupun karena terpaksa dagang, ya monggo. Tapi kalau tujuannya berdagang, mencari niaga, mencari keuntungan dunia dalam bulan puasa ini, kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Tapi kalau kita mencari keuntungan akhirat, nah itulah kita orang-orang yang beruntung. Ya. Banyak baca Quran, berbanyak zikir, banyak sholat. Nah ini di bulan Ramadan ini, haji mumpung Ramadan. Ya. Dan ajaran Islam berikutnya adalah haji ke Baitullah. Haji pun hanya diwajibkan seumur hidup 1 kali. Tapi kadang-kadang kita, nafsu kita lah, tradisi kita, biar kata keren. Kalau bisa setiap tahun kita haji. Sekarang karena sudah dibatasi. Terus setiap tahun berangkat haji. Setiap bulan umroh. Tidak. Itu yang diperintahkan. Lihat lingkungan kita. Lihat masyarakat kita, cukup sekali saja kita diwajibkan seumur hidup. Napak tilas daripada perjalanan Rasulullah SAW. Selebihnya ya sunnah. Kita lebih wajib menjaga lingkungan, menjaga kesejahteraan daripada masyarakat kita. Jadi nafsu lebih utama, tradisi diutamakan. Coba dalam haji itu. Kampung kita itu biasa tradisi kan, ratiban seperti pesta, diarak, bahkan pakai petasan. Boleh nggak? Ya boleh saja untuk siar, tapi katakanlah tradisi, ya tradisi. Nah, saya sekalian ini memang unik di negara kita. Tradisi lebih kita kedepankan daripada ajaran-ajaran yang ada. Memang tidak selamanya tradisi itu jelek, ya, karena tradisi juga bisa menjadi media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan memang kalau cuma ajaran saja, Islam ini akan jadi kaku, betul-betul. Tapi sebelum kita tradisi yang kita lakukan, maka ajaran itu harus kita perkuat, perkokoh di dalam diri kita. Ibadah-ibadah mahdo harus kita tanamkan, harus kita pelajari dengan baik ilmu-ilmunya. Ya. Barangkali ini saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.